Selamat datang di Core Insight Channel, saluran kesehatan dan pengembangan diri yang meningkatkan kehidupan kamu. Materi dalam video ini bersumber dari buku Obesity Code karya Dr. Jason Fung. Salah satu buku terbaik yang pernah ditulis tentang masalah kesehatan. Dalam video ini, kamu akan menemukan fakta bahwa kebiasaan ngemil di antara waktu makan utama menyebabkan resistensi insulin yang berujung pada obesitas atau kegemukan. Bagaimana hal ini bisa terjadi dan bagaimana seharusnya? Silahkan tonton video ini hingga selesai. Banyak orang berhasil dengan diet ketat, tetapi efeknya tidak bertahan lama. Mereka dapat menurunkan berat badan secara drastis tetapi dengan cepat dan berulang kali kembali ke posisi berat semula. Kondisi ini seperti siklus penurunan dan penambahan berat badan tanpa akhir, membuat mereka frustrasi dan bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh mereka. Kondisi ini dikenal sebagai diet yo-yo. Saat kamu bermain dengan yo-yo, kamu menurunkannya dan kemudian dengan cepat menaikkannya. Itulah mengapa kondisi ini disebut diet yo-yo. Oprah Winfrey pernah mengalami kondisi ini. Pada tahun 1988, di sebuah acara televisi, Saturday Night Live, ia memparodikan kesuksesannya dalam menurunkan 67 pound. Dia mengenakan jeans biru Calvin Klein dalam ukuran 10 dan mengendarai gerobak penuh lemak, mewakili berat badannya yang hilang. Pada tahun 2005, mengingat parodinya, dia berkata, "Saya benar-benar kelaparan karena 4 bulan tidak ada makanan. 2 jam setelah pertunjukan, saya mulai makan untuk merayakannya. Tentu saja, dalam 2 hari jeans tidak lagi muat." Kembali lagi ke kebingungan mereka, apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuh mereka? Mengapa diet mereka begitu sulit? Dalam bukunya, Obesity Code, Jason Fung menjawab dengan perspektif yang berbeda dari kebanyakan ahli gizi. Menurut Fung, aktor yang paling bertanggung jawab atas kegagalan mereka adalah kadar insulin yang tinggi, yang menyebabkan resistensi insulin. Insulin adalah salah satu hormon alami terpenting dalam tubuh manusia. Pankreas menghasilkan hormon ini. Saat kita makan makanan yang mengandung karbohidrat dan gula, pankreas melepaskan hormon insulin. Hormon insulin berperan dalam mengubah gula menjadi energi dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Hormon ini juga membantu tubuh menyimpan energi. Singkatnya, insulin adalah hormon yang mengontrol kadar gula darah. Hormon ini harus stabil, jika tidak, maka akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Semakin banyak kamu mengonsumsi makanan dengan kandungan gula tinggi, semakin berat kinerja pankreas untuk memproduksi hormon insulin. Akibatnya, sel-sel tubuhmu secara bertahap menjadi tidak lagi responsif terhadap reseptor hormon insulin. Dengan kata lain, sel-selmu akhirnya menjadi resisten insulin. Ketika resistensi ini terjadi, insulin tidak dapat lagi mengambil molekul gula dalam darah dalam jumlah yang ideal, ia hanya dapat menerima dan mengubahnya menjadi energi dalam jumlah kecil untuk didistribusikan ke sel-sel tubuh. Kamu juga akan terus merasa lapar, dan pada akhirnya, berat badanmu akan terus bertambah. Mekanisme ini adalah alasan mengapa orang dengan resistensi insulin merasa sulit untuk menurunkan berat badan secara berkelanjutan dan membutuhkan waktu lebih lama. Kondisi ini seringkali membuat mereka menyerah pada keinginan tubuh untuk terus diberi makan. Lalu bagaimana kita menjaga kadar insulin dalam kondisi ideal? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui penyebab utama peningkatan kadar insulin. Menurut Jason Fung, peningkatan kadar insulin disebabkan oleh kebiasaan ngemil di antara waktu makan. Misalnya, kamu ngemil setelah selesai sarapan pagi hingga sebelum makan siang, kemudian setelah makan siang hingga sebelum makan malam. Jika kamu melakukan ini, pankreas akan terus memproduksi insulin pada tingkat sedang hingga tinggi sebagai respons terhadap makanan yang masuk ke sistem pencernaanmu.
Seperti tubuhmu yang membutuhkan waktu untuk tidur dalam jangka waktu tertentu, begitu juga dengan sistem pencernaanmu. Pankreasmu idealnya memiliki periode teratur untuk memproduksi insulin pada tingkat rendah untuk menstabilkan sistem metabolisme tubuh. Karena kita sudah mengetahui penyebab peningkatan kadar insulin, tentunya akan lebih mudah melakukan tindakan untuk menekan kadar insulin dalam tubuh. Kamu harus memberi waktu kepada tubuhmu untuk beristirahat memproduksi hormon insulin pada tingkat sedang atau tinggi. Tujuannya adalah untuk menjaga kadar insulin dalam darah pada posisi yang ideal. Bagaimana caranya? Kamu harus berpuasa selama sekitar 4-5 jam, dari saat kamu selesai makan sampai makan berikutnya. Sekarang kamu tahu bahwa kamu harus mencegah resistensi insulin dengan memberikan tubuhmu waktu istirahat untuk memproduksi insulin. Sebenarnya, untuk pemahaman yang lebih baik, sebelum menonton video ini, ada baiknya kamu menonton video yang menjelaskan bahwa aktor utama penyebab utama obesitas adalah kadar insulin dan ketidakseimbangan hormon terkait. Jadi tonton video ini sekarang, klik pada kartu video ini. Jika kamu ingin melihat ringkasan yang lebih lengkap dari buku Obesity Code karya Jason Fung, silakan klik pada kartu video ini. Dalam video ini, saya membaginya menjadi 10 wawasan inti yang mencakup fakta-fakta baru yang tidak pernah kamu pikirkan tentang penyebab obesitas. Silahkan klik tombol like dan subscribe di bawah. Dengan subscribe channel ini, kamu akan diberitahu saat kami merilis video mendatang.